Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini memiliki 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap glikolisis. Nah, yang kedua dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Nah, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat atau yang terakhir adalah transport elektron. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan lebih spesifik proses dari glikolisis. Glikolisis ini merupakan suatu proses mengubah satu molekul glukosa atau monosakarida lainnya menjadi 2 asam pirufat. Nah, glikolisis ini terjadi di dalam sel atau lebih tepatnya di sitoplasma sel. Nah, untuk prosesnya, glikolisis diawali dengan glukosa. Di sini kita dapat lihat bahwa terdapat glukosa, yang dimana glukosa ini akan mengikat satu ATP sehingga ATP berubah menjadi ADP. Nah, ATP ini merupakan adenosin trifosfat atau 3-fosfat, dan ADP ini merupakan adenosin difosfat. Nah, kemudian glukosa namanya berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kenapa 6-fosfat? Karena ATP yang tadi diikat oleh glukosa itu sudah bergabung dengan atom karbon ke-6 glukosa, sehingga namanya glukosa 6-fosfat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, glukosa memiliki 6 atom karbon. Di sini saya misalkan seperti ini bentuknya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di awal tadi glukosa mengikat satu ATP sehingga namanya menjadi glukosa 6-fosfat, karena ATP yang tadi diikat itu berada kenapa glukosa 6-fosfat? Karena ATP yang tadi diikat oleh glukosa di awal itu berikatan dengan atom ke-6 dari atom karbon glukosa, sehingga namanya glukosa 6-fosfat. Nah, yang kemudian itu fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ini cuma hanya perubahan nama isomer saja. Nah, selanjutnya yaitu fruktosa 6-fosfat, namanya berubah lagi menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Nah, kenapa 1,6-fosfat? Karena fruktosa mengikat lagi satu ATP sehingga ATP berubah menjadi ADP. Nah, ATP yang tadi diikat oleh fruktosa 6-fosfat ini terikat pada atom karbon pertama dari glukosa, sehingga namanya menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Nah, kemudian fruktosa dibelah atau dipecah menjadi 2 PgAl. Nah, PgAl ini merupakan fosfogliserdehida yang dimana fosfogliserdehida ini akan berubah menjadi BPGA atau bifosfodgliserat. Nah, pada saat perubahan senyawa tersebut menghasilkan yang namanya NADH atau nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen yang berasal dari NAD+ atau nikotinida adenonin dinukleotida. Nah, begitupun dengan PgAl yang ada di sebelahnya. Prosesnya sama dengan yang di sebelah kiri.
Nah, yang kemudian itu BPGA akan berubah lagi menjadi PGA. PGA ini merupakan fosfogliserat. Fosfogliserat yang berarti satu fosfat. Nah, BPGA ini artinya difosfogliserat yang artinya dua fosfat. Nah, kenapa bisa satu fosfat? Karena fosfatnya bergabung dengan ADP sehingga ADP yang tadinya ADP menjadi ATP. Nah, setelah itu menjadi ATP dan begitupun dengan proses di sebelahnya. Nah, kemudian PGA ini berubah lagi menjadi asam pirofat. Nah, asam pirofat ini sudah tidak mempunyai lagi fosfat karena fosfat yang tadi yang berada di fosfatgliserat ini bergabung oleh ADP, bergabung lagi dengan ADP sehingga menghasilkan yang namanya ATP. Begitupun dengan proses di sebelahnya. Nah, di sini juga terdapat kita lihat ada endergonik dan eksergonik. Nah, endergonik ini kenapa glukosa dinyatakan glukosa sampai dengan fruktosa 1,6 fosfat dinyatakan sebagai endergonik karena pada proses ini membutuhkan yang namanya ATP, Nah, sedangkan fruktosa 1,6 fosfat sampai dengan asam pirofat dinyatakan sebagai eksergonik karena pada proses fruktosa sampai asam pirofat ini menghasilkan yang namanya ATP atau menghasilkan yang namanya energi. Nah, adapun hasil dari glikolisis ini yaitu menghasilkan yang namanya 2 ATP. 2 ATP. Dan menghasilkan 2 NADH. Kita lihat di sini ada 2 NADH ini. Jadi menghasilkan 2 NADH. Nah, kemudian hasil terakhir yaitu 2 asam pirofat. 2 asam pirofat. Nah, asam pirofat inilah yang nanti akan menjadi bahan dari tahapan selanjutnya di tahapan kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif asam pirofat. Nah, penjelasan tahapan kedua akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.